Halo sobat sekalian, selamat datang di channel ini. Chapter 329 sebelumnya sudah rilis dan kali ini benar-benar chapter yang bikin semakin menambah kemisteriusan apa tujuan All For One yang sebenarnya. Di chapter ini akhirnya mulai menunjukkan di mana keberadaan All For One selama ini, lalu apa rencana utamanya dan menuju Perfect Shigaraki, serta Star and Stripe sudah siap untuk baku hantam. So, tentunya akan kita review chapter 329 di konten kali ini. Dan sebaiknya kalian baca dulu manganya, karena konten ini full spoiler. Tapi sebelum lanjut, subscribe channel ini biar admin makin semangat buat kontennya. Dan mari kita mulai. Rencana All For One yang sesungguhnya. Chapter dibuka dengan memperlihatkan Star and Stripe yang sudah tiba di Jepang. Yang mana pada konteks yang disampaikan saat kedatangan Star and Stripe berbunyi seperti ini. Prajurit super kuat pamungkas telah tiba, yang seakan semakin mengonfirmasi bahwa number one hero Amerika ini benar-benar sangat overpower. Oh ya, sebelumnya pembahasan Star and Stripe ini sudah admin bahas di konten khusus, dan jika berkenan, kalian bisa singgah untuk menontonnya setelah ini. Kita kemudian dibawa ke lokasi All For One, yang mana lokasi ini sepertinya berada di dalam gua hunian dan berada di dalam hutan belantara. Di sini kita dapat melihat All For One sedang duduk di singgasana yang dipenuhi dengan alat bantu pernapasan. Dan tentunya, di sekeliling All For One ada beberapa nomo. Lanjut, All For One kemudian menjelaskan bahwa mereka saat ini bisa kabur dari kejaran polisi karena para polisi sedang fokus untuk menangani kekacauan villain yang kabur dari penjara. Alhasil, pengajaran All For One tidak terlalu difokuskan. Spinner kemudian bertanya, sebenarnya mereka bisa saja memenangkan misi All For One jika saja mereka dapat kabur ke luar negeri. Namun rupanya All For One memiliki tujuan akhir yang berbeda. Nah, tujuan All For One ternyata dibagi ke beberapa rencana, yaitu rencana pertama yang adalah menghancurkan tiap penjara guna agar si All For One dan antek-anteknya dapat bersembunyi. Dan rencana kedua adalah merebut One For All. Spinner yang polos tentu saja heran, kok bisa misi mendapatkan One For All bukanlah rencana yang utama. Padahal selama ini, Spinner dan kita para fans ketahui bahwa sejak dulu, All For One ini sangat gencar dalam mengincar One For All. Namun di chapter ini akhirnya kita tahu bahwa selama ini kita cukup ketipu, sebab One For All bukanlah incaran yang paling penting bagi All For One. All For One kemudian berkata ke Spinner bahwa saat ini dia sudah menyusun rencana dalam rentang waktu seumur hidup. Dan sangat tepat sekali saat ini mereka sedang kedatangan ancaman terbesar, dan sekaligus juga sebagai kesempatan terbesar apabila All For One mampu menghandle ancaman tersebut. All For One lalu menjelaskan bahwa dia memiliki jaringan pertemanan villain di seluruh penjuru dunia, sebab All Might ternyata hanya mengatasi kejahatan terorganisir untuk wilayah Jepang saja. Alhasil, villain di luar negeri sana tak terjamah oleh ancaman All Might. Sehingga villain yang ada di luar negeri bisa saja memiliki pengaruh dan kekuatan yang bisa setara dengan All For One masih tetap eksis. Dan All For One hebatnya membangun koneksi pada seluruh villain tersebut. Oh ya, secara bersamaan pula kalian bisa lihat siluet bayangan hitam yang menunjukkan beberapa villain di seluruh dunia yang dimaksud oleh All For One. Dan jika diperhatikan lebih detail, ada beberapa siluet bayangan seperti villain yang memakai topi fedora ala mafia Eropa dan Amerika. Lalu ada villain lain yang memegang senjata api, dan beberapa villain lain yang sepertinya seorang mutan. Tapi yang jelas ini menunjukkan bahwa mereka semua memiliki jaringan langsung ke All For One. Merebut Quirk, Star and Stripe. Setelah menjelaskan perihal jaringannya di luar negeri, Spinner lalu bertanya, apa maksud statement All For One yang bilang bahwa mereka sedang menghadapi ancaman dan kesempatan secara bersamaan. All For One kemudian membeberkan statementnya tadi, bahwa yang dimaksud adalah Star and Stripe, sosok pahlawan yang dijuluki sebagai wanita terkuat di dunia. Yang mana All For One lalu berkata bahwa Star and Stripe berasal dari tanah para pahlawan, tanah kebebasan, dan menduduki puncak pahlawan di seluruh dunia. Ungkapan All For One ini bisa saja adalah suatu metafora untuk mendeskripsikan keoverpoweran dan begitu berkuasanya Star and Stripe ini. Bahkan secara bersamaan menunjukkan ikon patung negara Amerika, yaitu patung Liberty, yang artinya bahwa Amerika adalah tanah para pahlawan dan yang menduduki puncak pahlawan tersebut adalah Star and Stripe itu sendiri. Wow, sangat mengejutkan sebab All Might ternyata memiliki junior yang sangat berprestasi sehingga mampu menduduki peringkat pahlawan wanita terkuat di dunia. Dan ini skalanya dunia loh ya, artinya jangkauan Star dalam mengatasi villain bisa saja sangat luas dibandingkan All Might yang hanya membatasi cakupan di satu negara. Nah lanjut, All For One menjelaskan statementnya tadi bahwa jika saja Star and Stripe bakal ikut campur dalam kekacauan yang terjadi di Jepang, maka ya All For One, Shigaraki, dan antek-antek lainnya bakal berada di suatu masalah yang sangat besar. Namun jika saja All For One mampu mengatasi ancaman dari Star and Stripe, maka bisa saja kesempatan yang dimaksud adalah All For One dapat mencuri quirk milik Star and Stripe.
dan menjadikan Quirk milik Star and Stripe sebagai koleksi Quirk yang dimiliki oleh All For One. Jika rencana ini berhasil, maka sisanya tinggallah sejarah, atau yang dalam hal ini, kedudukan Star and Stripe sebagai number one hero Amerika dan wanita terkuat di dunia bakal otomatis hilang, yang akhirnya keadilan bakal runtuh dan villain di seluruh dunia bakal lebih mudah beraksi. Sebab selama ini, villain di luar negeri sana takut akan eksistensi Star and Stripe. Oke, jadi yang admin pahami di sini adalah jika All Might saat itu masih eksis sebagai pahlawan, maka aktivitas villain di Jepang akan terus menurun. Namun setelah All Might pensiun, maka villain di Jepang mulai berani muncul dan semakin merajalela. Nah, kasus serupa sepertinya bisa terjadi ke Star and Stripe juga. Jika eksistensi Star and Stripe masih tetap berjaya dalam hal ini, maka aktivitas villain di seluruh dunia dapat ditekan oleh Star and Stripe. Namun jika Star and Stripe kalah atau pensiun, maka aktivitas villain di luar negeri sana juga bakal lebih banyak bermunculan. Sebab ancaman bagi villain di seluruh dunia sudah diruntuhkan oleh All For One. Terlebih lagi ada wacana All For One yang katanya berniat untuk mencuri Quirk milik Star and Stripe. Sehingga jika saja All For One berhasil, maka secara otomatis All For One akan menduduki villain terkuat di dunia. Dan ini adalah rencana terakhir dari All For One selain mengincar One For All. Wah, tai kucing, ngeri sekali si kepala Rexona ini. Jadi ya gimana ya, fans di luar sana dan admin sendiri juga memiliki kemungkinan tersendiri bahwa rencana si Johnny Sins ini untuk merebut Quirk Star and Stripe sangatlah potensial. Mengingat ini sudah di puncak cerita ya kan, jadi bisa saja ditujukan sebagai peningkatan All For One selain bermodalkan Quirk yang begitu banyak dalam tubuhnya. So untuk lebih lengkapnya ada di konten detail nanti. Peningkatan Spinner. Sebagai ucapan terima kasih All For One ke Spinner atas dedikasinya selama menjaga Shigaraki, akhirnya Spinner, si karakter yang paling jarang terlibat, bersiap untuk mendapatkan tugas baru dari All For One, yang mana tugas tersebut adalah membantu Shigaraki Tomura dalam suatu pertarungan. Entah pertarungan apa yang dimaksud, namun yang jelas mengingat Spinner hanya bermodalkan jago memakai senjata dan Quirk Tokek yang cukup lemah, maka dapat diasumsikan bahwa All For One akan memberikan gebrakan besar ke Spinner. Di balik itu, tentu saja All For One memiliki alasan mendasar yang mendasari pemberian tugas ke Spinner. Sebab All For One tahu dengan backstory Spinner yang mengalami diskriminasi oleh publik, oleh sebab Quirknya yang adalah mutan reptil. Sehingga All For One memanfaatkan kondisi Spinner tersebut untuk semakin memancing masyarakat mutan lain yang mengalami rasisme. Akhirnya, Spinner ditunjukkan sebagai pembicara All For One dan Shigaraki Tomura. Terlihat di mana-mana poster yang menunjukkan wajah Spinner di dinding kota dan bertuliskan, "Bersatulah, bebaskan paranormal." Ini sebenarnya semacam propaganda dari All For One untuk semakin memancing masyarakat, terutama yang adalah mutan, untuk bergabung ke kubu All For One dengan menjadikan wajah pembebasan yang adalah Spinner, sosok mutan yang tentu saja mengalami diskriminasi. Dan tentunya para masyarakat ada yang senasib dengan Spinner. Alhasil diharapkan para masyarakat nantinya bakal mendukung aksi All For One. Oh ya, secara bersamaan pula, beberapa anggota Paranormal Liberation yang sebelumnya sempat kabur, akhirnya satu persatu mulai memunculkan batang hidungnya. Yang kalau tak salah, beberapa anggota yang diperlihatkan ini berasal dari resimen coklat yang dipimpin oleh Spinner sebelumnya. Yang kebetulan sebagian besar anggota dari resimen coklat berasal dari golongan mutan. Nah lanjut, mereka kemudian menjelaskan bahwa alasan mereka masuk ke resimen coklat yang dipimpin oleh Spinner adalah karena ideologi dan tenggang rasa yang sama dengan Spinner, yaitu sebagai seorang mutan. Di sisi lain, Skeptik akhirnya diperlihatkan kembali dan memiliki tugas untuk menghubungi seluruh anggota Paranormal Liberation yang masih tersisa, guna agar ia bersiap untuk kembali melakukan perang yang akan terjadi sebentar lagi. Skeptik meminta agar yang lainnya mulai merekrut masyarakat lain agar bersatu dalam kubu All For One dalam perang nanti, dengan tujuan agar merealisasikan ideologi Destro dan Redestro, yaitu hak untuk pembebasan Quirk. Skeptik lalu melanjutkan pesannya bahwa League of Villains adalah organisasi yang diakui oleh Redestro. Maka dari itu, Skeptik berkata bahwa mereka semua harus mengikuti League of Villains, sebab League of Villains adalah yang akan mewujudkan cita-cita Destro yang belum terrealisasi sampai saat ini. Dan di akhir, Skeptik berpesan ke seluruh anggota agar mengakui League of Villains. Secara bersamaan, kita akhirnya diperlihatkan Himiko Toga yang terlihat sangat pucat, Dabi yang sudah stay dengan rambut putihnya, dan Spinner yang sudah siap memegang tanggung jawab untuk bertarung bersama Shigaraki. Star and Stripe versus Shigaraki. Kita kemudian bergeser ke lokasi di mana top 3 pro hero sedang berpatroli. Di dalam mobil, Hawks bilang bahwa sebentar lagi Star sudah memasuki wilayah udara Jepang dan bisa mendiskusikan serangan balasan jika Star sudah mereka temui. Namun tentu saja Hawks khawatir, apakah Star nantinya akan baik-baik saja jika dia sudah tiba di Jepang, mengingat kondisi negara saat ini sudah sangat amburadul.
Best Jeans selalu berkata bahwa nampaknya Star mampu mengatasi semua itu, sebab Star sangat berguna meskipun dalam kondisi yang sangat mengerikan. Di sini muncul perkataan Best Jeans yang bilang bahwa dia ingin berbincang ke Star mengenai vintage denim berharga yang dibuat selama era perburuan emas. Ini sebenarnya cukup sepele sih, namun ya tak bisa dilepaskan dari sifat asli Best Jeans yang seorang fanatik jeans. Dan lagi pula yang dimaksud Best Jeans ini adalah sejarah perburuan emas yang terjadi saat invasi Eropa ke Amerika, yang mana para penambang emas tersebut menggunakan denim atau jeans saat melakukan pencarian emas. Anjir, jadi bahas sejarah. Tiba-tiba Hawks kemudian mendapatkan panggilan dari Sukauchi yang berkata bahwa 50 km dari jarak mereka ada suatu aktivitas yang diketahui sebagai Star and Stripes sudah tiba dan segera mendarat. Dan mereka si top 3 ini sepertinya ditugaskan untuk menjemput Star and Stripes saat mendarat nanti. Namun yang terjadi sebenarnya saat di udara adalah Shigaraki Tomura ternyata sedang berada di atas udara pula dan terlihat sedang berdiri di punggung salah satu Nomo. Di depan Shigaraki Tomura ada rombongan pesawat siluman yang sedang mengantar Star and Stripe, dan Shigaraki pada saat ini sudah memiliki lubang pada tangan kanannya, yang artinya Shigaraki benar-benar sudah menjadi All For One yang sejati. Star and Stripe tentu saja menyambut Shigaraki dan berkata dengan wajah geram bahwa sosok yang di depannya pastinya adalah All For One. Chapter 329 ditutup dengan Shigaraki yang berkata, "Aku ini siapa ya?" Yang kalau dalam terjemahan aslinya, Shigaraki berkata dengan kata ore dan bukan kata boku, seperti yang sering All For One katakan dalam mengenalkan dirinya. Yang jadinya, Shigaraki yang dihadapi oleh Star and Stripe ini adalah Shigaraki yang sesungguhnya, tanpa dirasuki oleh All For One. Dan chapter 329 pun berakhir. Wow, akan jadi apa chapter berikutnya? Mengingat Star ini adalah suatu ancaman namun sekaligus sebagai suatu kesempatan emas yang bisa dimanfaatkan oleh All For One. So, jika ada waktu kita akan bahas di konten detail nanti, dan jika kalian ada pertanyaan mengenai chapter ini, silahkan layangkan di kolom komentar. Itulah pembahasan kita pada kali ini. Sangka apabila ada yang kurang, request juga di kolom komentar untuk pembahasan selanjutnya. Dan akhir kata, see you next time.